Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan desain aplikasi CAS aplikasi laundry berbasis Android. Dosen pengampu Rudi Hermawan, M.Com. Kelompok 7 interaksi manusia dan komputer yang terdiri dari Aurelio Seva, Khotib Sulaiman, saya Raki Indah Fiksa Putro, Muhammad Pramuyuda, dan Johnny Brandon. Apa itu Figma, fungsi, cara kerjanya, serta bedanya dengan UI UX lainnya akan dibacakan oleh Khotib Sulaiman. Apa itu Figma? Figma adalah tool desain berupa website yang terhubung dengan cloud sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun melalui internet. Tool ini berbasis vektor sehingga akan lebih cocok untuk mendesain UI, website, atau mobile dan akses ilustrasi. Tetapi Figma juga bisa digunakan untuk mengedit foto, namun hanya dengan pengaturan dasar saja. Perusahaan pengembang Figma mengutamakan kemudahan desain jamming atau mendesain bersama-sama dalam satu platform tanpa harus menggabungkan secara manual. Hal inilah yang menjadi poin menarik bagi desainer untuk memilih tool tersebut. Fungsi Figma selain untuk mendesain, berikut merupakan fungsi Figma yang bisa kamu dapatkan ketika menggunakannya. Pertama, untuk melakukan prototyping website, baik di sisi desktop atau maupun mobile. Membuat tampilan UI dan wireframe aplikasi mobile. Yang ketiga, pembuatan mockup desain pada perangkat yang tersedia di template. Yang keempat, pengeditan gambar dasar. Yang kelima, membuat desain menjadi video. Ini menggunakan plugin. Yang keenam, mendesain dalam satu waktu dan real time bersama tim secara online. Fitur Figma. Pertama, desain fitur. Desain features pada Figma menawarkan kemudahan untuk membuat desain yang responsif serta otomasi menggunakan plugin. Fitur yang tersedia ini sangat cocok digunakan untuk mendesain UI, aplikasi, atau website. Atribut yang tersedia pada desain fitur diantaranya ada pencil modern, open type, text to fill, auto layout untuk tim developer, plugin tambahan. Yang kedua, prototyping. Setelah melakukan proses desain, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pada saat membangun website atau aplikasi adalah dengan melakukan prototyping. Figma juga menyediakan elemen berupa prototyping features yang membuat proses pembuatan alur ini semakin mudah dan tetap menarik. Tersedia fitur andalan seperti menambah animasi, GIF, jenis interaksi, dan pilihan transisi yang bisa diatur secara singkat. Untuk melihat hasil prototyping, gunakan fitur mobile viewing yang dibuat semirip mungkin pengaturan yang telah diimplementasi. Yang ketiga, desain sistem. Desain sistem merupakan penjelasan mengenai mudahnya aksesibilitas dan elemen pendukung lain yang cukup lengkap. Fitur ini menawarkan library dan aset yang lengkap serta bisa dicari secara cepat. Selain itu, kamu juga dapat
mengukur penggunaan dan perubahan apa yang dilakukan tim pada desain tersebut. 4. Collaboration. Jenis fitur terakhir merupakan keunggulan Figma. Sangat dibutuhkan jika bekerja dengan tim. Collaboration features memudahkan para tim untuk bisa bekerja sama dalam satu tag atau halaman secara real time. Cara kerjanya akan dibacakan oleh Johnny Brandon. Oke, Oke, Johnny Brandon ada? Ya, cara kerjanya. Cara kerja Figma sebagai berikut. Lakukan registrasi menggunakan email atau akun Google. Kedua, kemudian kamu akan memasuki halaman dashboard. Pilih paket starter untuk penggunaan pribadi atau profesional. Tambah desain file untuk membuat sebuah project. Tambahkan patch untuk media pengerjaan. Kini kamu bisa mengeksplorasi berbagai fitur yang ada di dalamnya. Gunakan template yang tersedia atau buat secara manual. Setelah itu, ekspor fitur yang ada dan jika diperlukan, kamu bisa menginstal plugin. Lakukan prototyping untuk pembuatan website atau aplikasi. Juga bisa mengekspor hasil desain ke dalam berbagai format seperti JPG, PNG, PDF, dan SVG. Perbedaan Figma dengan tool UI atau UX lainnya. Figma ingin membawa tool desain yang selama ini harus dilakukan secara offline menjadi online, sehingga mudah untuk berkolaborasi dalam satu tim. Tool ini juga dilengkapi berbagai fitur yang cukup lengkap sehingga user bisa tetap maksimal dalam mendesain dari perangkat laptop atau komputer. Jika dibandingkan dengan tool UI atau UX online yang tersedia di internet, Figma cukup unggul dalam hal paket dan fitur yang mendapatkan secara gratis. Selain itu, Figma juga memiliki kelebihan pada cloud storage yang disediakan. Sebab salah satu tool UI atau UX online lain menyediakan penyimpanan cloud secara terpisah. Pengertian UI UX dan perbedaannya. Pengertian user interface. UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, icon tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Semua komponen UI tersebut didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Jadi pengguna dapat menikmati suatu produk. Pengertian user experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen UX ini meliputi bagaimana fitur-fitur yang sudah disediakan pada produk, struktur desain, navigasi pengguna produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna.
UX juga meliputi bagaimana Anda menentukan branding, konten, dan copywriting yang sesuai dengan target pengguna Anda. Perbedaan user interface dan user experience. Yang pertama, tujuan desain. Hal yang mendasar tentang perbedaan UI dan UX adalah tujuan desainnya. Fokus pembuatan desain UI dan UX sangatlah berbeda. Desain UI pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk, sementara desain UX dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Yang kedua adalah proses desain. Karena berfokus pada user experience, proses desain UX berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Prosesnya pun melalui banyak tahap dan membutuhkan peran banyak pihak. Salah satunya yaitu UX research. Setelah melakukan riset, desainer merancang sketsa desain dengan wireframe dan prototype. Sementara itu, desain UI juga memerlukan riset, namun riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep. Di sini desainer UI juga perlu merancang model desain, yaitu dengan membuat mockup terlebih dahulu. Nah, ini untuk contoh wireframe-nya ya. Wireframe ini sebuah kerangka untuk menata suatu item di website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, layout, dan sebagainya. Yang kedua ini contoh prototype. Prototype sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel model dengan tujuan pengujian konsep atau proses terjadi dari produk seperti ini ya. Ini kan ada garis seperti ini. Ini namanya prototype nih. Di saat klik yang buat akun baru, dia akan pindah ke menu daftar. Dan begitu sebaliknya dengan untuk masuknya ya. Ini dia akan masuk ke login. Ini contoh mockup. Mockup ini gambaran nyata ya terkait konsep yang terjadi yang diolah. Konsep ini bermanfaat untuk memiliki gambaran realistis, memudahkan proses revisi sebagai media presentasi, dan menghemat anggaran. Mockup adalah visualisasi sebuah konsep desain. Perbedaan user interface dan user experience. Yang ketiga, komponen desain. Komponen desain membangun desain UI berfokus pada keindahan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantaranya meliputi warna, gambar, dan video animasi, tipografi, buttons, dan visual interaksi lainnya. Sementara itu, komponen desain UX meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding, sehingga diperlukan kolaborasi tim yang menghasilkan desain produk yang baik. Yang keempat, tools yang digunakan. Proses pembuatan yang berbeda tentu membutuhkan tools yang berbeda. Untuk desainer UI, keindahan gambar sangatlah penting. Jadi mereka membutuhkan aplikasi yang mendukung pembuatan desain interface yang detail. Ada banyak aplikasi desain UI yang tersedia seperti Flinto, Principle, FrameX, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Aplikasi tersebut dilengkapi beberapa tools mendukung desainer UI seperti tools menambahkan unik interaction icon, easy transition, UI asset, dan kits, dan lain-lainnya. Sementara itu, desainer UX lebih membutuhkan aplikasi prototyping desain agar mudah mendapatkan feedback dari pengguna. Beberapa aplikasi prototyping desain yang mendukung desainer UX adalah Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, Axure, dan lain-lain. Jadi bagaimana inti dari perbedaan UI UX tadi? Kesimpulannya adalah dari pemaparan di atas, UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UI-nya tidak bagus, first impression-nya pengguna juga akan tidak bagus. Sama halnya jika
desain UI suatu produk bagus, tetapi desain UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jadi keduanya harus memiliki desain yang baik sehingga produk Anda disukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu, manfaat produk pun juga dapat dirasakan oleh pengguna. Desain aplikasi laundry UI UX Dry and Don akan dibacakan oleh Aurelio Seva. Berikut adalah contoh splash screen dan halaman awal. Pada menu halaman awal, terdapat dua pilihan, yaitu buat akun baru atau masuk. Jika Anda memilih menu buat akun baru, akan muncul tampilan sign up seperti di gambar berikut. Pada menu sign up, Anda harus memasukkan nomor telepon, email, kata sandi, lalu klik daftar. Jika Anda sudah memilih akun, klik login di menu login. Anda harus memasukkan email atau nomor telepon yang Anda sudah daftarkan sebelumnya. Lalu masukkan kata sandi. Jika sudah benar, klik masuk. Pada gambar di bawah ini adalah menu lupa password. Jika Anda lupa password akun, di sini ada menu reset kata sandi. Anda hanya tinggal memasukkan email yang sudah terdaftar. Lalu kami akan mengirim email dengan instruksi untuk mengatur ulang kata sandi Anda. Berikut adalah tampilan home dari aplikasi Dry and Don. Pada tampilan home, bisa kita lihat di atas. Ada tampilan profil Anda, ada nama, alamat Anda, dan saldo. Di bawah profil, ada menu promo. Kita bisa melihat promo-promo yang menarik pada bulan ini. Di menu promo tersebut, ada diskon 25% setiap melakukan pelayanan jasa setiap hari Jumat. Selanjutnya, ada menu layanan. Pada menu layanan, aplikasi Dry and Don ada 4 buah, yaitu satuan, kiloan, ekspres, dan isi saldo. Nah, pada menu ini adalah menu top up. Di menu top up, ada beberapa jumlah untuk Anda top up. Dimulai dari nominal 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, hingga 1 juta. Di sampingnya ada menu konfirmasi pembayaran Anda. Di situ tertera ada jumlah top up Anda, biaya transaksi, atau pembayaran. Jika Anda sudah yakin, klik lanjutkan. Proses pencarian ide aplikasi akan dibacakan oleh Muhammad Pramuyuda. Proses pencarian ide aplikasi ada discovery. Dengan semakin padat dan dinamisnya kerja seseorang, menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya, apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele namun berpengaruh besar. Aktivitas yang kecil namun membawa pengaruh besar tersebut yaitu mencuci pakaian. Bila dipikir, tidak banyak orang yang tidak bisa membagi waktunya untuk mencuci pakaiannya sendiri. Sejak pagi sudah bergelut dengan aktivitasnya hingga sore, bahkan larut malam. Dan setelah pulang hanya ada satu di benak pikiran, yaitu istirahat. Contohnya, para pelajar atau anak kos yang tidak dapat menyisihkan waktunya untuk mencuci pakaian, sehingga mereka memilih jasa pencucian untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, peluang usaha cuci baju kiloan adalah suatu peluang bisnis yang cukup menjanjikan, di mana bisnis ini juga relatif tidak beresiko tinggi. Belum lagi dengan adanya pengaruh cuaca yang kadang membuat konsumen malas untuk mencuci sendiri karena pakaian yang akan lama keringnya. Dengan adanya usaha laundry ini, baik konsumen maupun pemilik laundry merasa saling diuntungkan. Bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Terlebih, biaya jasa laundry juga relatif murah, sesuai kantong mahasiswa yang merupakan pangsa pasar terbesar untuk dry and down laundry. Bagi pengusaha laundry pun sama merasa diuntungkan, karena dengan harga yang terjangkau dapat menarik konsumen yang begitu banyak.
Maka tidak heran bahwa bisnis laundry merupakan bisnis yang menggiurkan dan tidak ada matinya. Oke, kesimpulan dari yang aku bahaskan tadi, peran UI atau UX sangatlah penting dalam sebuah usaha. Terlebih, usaha yang berbasis website dan aplikasi. Dengan menerapkan UI atau UX yang bagus, tentunya akan sangat menunjang usaha kita. Banyak yang mengira UI atau UX adalah mengenai tampilan yang cantik, ilustrasi yang keren, gambar background yang indah, atau perpaduan warna yang pas. Mungkin hal-hal tersebut berpengaruh, namun bukanlah merupakan hal yang paling krusial. Masih banyak faktor-faktor lain yang lebih penting dalam UI atau UX. Salah satunya adalah faktor usable. Faktor ini sangat menekankan kepada sisi fungsional dari sebuah produk. Tujuan dari faktor ini adalah untuk mengetahui apakah pengguna dapat menggunakan suatu produk secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan akhir mereka dengan produk tersebut. Oke, itu ya untuk materi PowerPoint-nya. Sekarang saya akan mendemokan desain aplikasi yang sudah dibuat. Oke, kita langsung aja ke Figma-nya. Ini ya, figma.com. Oke, ini untuk layar yang sudah dibuat ya. Dari splash screen, daftar, login, home, menu laundry-nya, top up. Sekarang sebelum mendemokan saya ingin melihatkan ya bagaimana cara membuat desain seperti di samping ini. Pertama kita pilih frame-nya dulu. Frame-nya ya, saya menggunakan Android Small. Small, kalau dikira masih lebar tinggi frame-nya kurang cukup, ini diubah aja. Ini frame-nya lebarnya 360, tingginya 715. Nah, ini kita ubah. Ini lebar udah cukup ya. Sekarang tingginya 715. Nah, dia sudah sama. Ini ganti aja namanya home 2. Oke, di sini sebelum membuat langsung ya, di sini saya menggunakan ini dulu, layout grid ya, ini samping kanan. Ini fungsinya, ini pilih kolom dulu, sorry. Ini count-nya diubah 6, marginnya 18, warnanya setara sih. Nah, ini tuh fungsinya buat ini ya, kayak buat patokan. Misal maunya, misal nih, ini contoh. Ini digedein dulu. Ini 20, fontnya Poppins, bold. Oke, ini tuh buat ini ya, kayak buat patokan, misalnya biar nggak keluar garis gitu. Nah, jadi kayak udah buat ngepasin aja gitu. Saya mau di sini. Nah, jadi pas di biru ininya. Ini di 50. Oke, itu untuk layout gridnya ya. Sorry, ini kayak semi bold. Oke. Ini saya mau dari ini status barnya dulu. Untuk mendapat status barnya itu dari community Figma ya. Buka Figma-nya lagi.
ini ya community. Ini di search aja, kan tadi pakai frame Android status bar. Nah, yang ini. Di duplicate. Ini ya status bar, kita deketin. Ini ya. Saya akan copy yang ini. Saya silang aja biar nggak lelet. Di sini. Untuk icon ini itu nyarinya di ini ya, icons 8. Nih, icons8.com. Itu kita nyariin dulu notifikasi ya, notifikasi. Ini di sini ikonnya ada banyak, ada foto, musik, ilustrasi. Ini cari aja notification. Nah, saya akan menggunakan yang ini. Diklik aja. Nah, download. Ini untuk formatnya aja, yang formatnya ya. Ini langsung aja di download. Oke, kita silang. Ini di drag aja langsung. Asik. Kalau serasa masih kegedean, ini bisa dikecilin. Ini yang WH-nya ini 25. Ini gridnya dimunculin lagi. Di sini. Oke, mantap. Ini untuk ininya sama ya, nyari di icon 8 tadi. Cuma saya sudah mendownloadnya. Aja. Ini icon 8. Location. Oke, masih kegedean. Ini kita buat 25 masih terlalu besar. 15 apa? 20. Ini digeser aja. Ini untuk alamat ini ya, pengguna aja. Ini alamat pengguna. Untuk Anggon Cipayung. Kita ubah warnanya, sorry. Kita ubah warnanya. Untuk saldonya, saldo pengguna ya. Saldo pay.
Ini promo. Ini semi bold, ininya 20. Ini untuk yuk lihatnya. Lihat. Namanya tetap Poppins. Medium. Ini 13. 13. Terlalu besar. 12. Kita ubah warnanya. Sekarang kita bikin promonya. Promonya itu pakai ini ya, rectangle. Tinggal langsung dibuat aja. Ini besarnya kita warnain fill. Fontnya menggunakan ini ya. Ntar tulis dulu promo bulan ini. Kan Sans. Ini aja. Kita buat diskon 25. Oke, untuk icon ini sama yang ambil di icon 8 tadi. Saya sudah mendownloadnya. Saya di drag di copy sini. Kalau sekira kurang besar dibesarkan aja. Ini misal 70. Ya 70 udah pas lah. 74. Untuk lingkaran ini pakai ini ya, elips. Lagi bikin masih terlalu besar, dikecilin aja. 11. Terus kita geser. Ke atas. Di copy aja.
warnanya diubah, ini biru, yang ini dua ini putih ya. Sebelum ke layanan, saya ingin membuat ini dulu nih. Navigator bar ya, yang di bawah itu. Ini pakai rectangle ya, rectangle. Sesuaikan aja ukurannya. Ininya. Ini kasih warna putih dulu. Ini stroke ya, stroke ini buat apa? Buat kayak garis gitu nih, garis. Ubah warna. Nah di sini kan masih kotak nih. Gimana caranya biar dua atas ini jadi lengkung? Nih pakai ini ya, corner radius. Coba diubah aja ini 25. Kalau diubah dari sini dia akan seluruh sisinya akan melengkung. Gimana caranya biar atasnya aja? Ini yang dua ini dihapus, ini yang buat bottom kanan sama bottom kiri dihapus aja jadi 0. Nah dia akan seperti yang di sampingnya. Untuk icon ini sama ya, nyarinya di community Figma, masuk aja lagi. Saya free icons. Ini pilih yang ini. Diklik dua aja lalu di duplicate. Di sini menu home-nya saya akan ambil dari sini ya. Ini langsung aja di copy, Ctrl C, copy aja. Ini kita ubah warnanya. Di sini saya akan drag copy aja ya. Drag copy itu Alt ditahan, lalu klik kirinya juga ditahan, lalu di drag aja. Nah, dia akan langsung kayak ke copy gitu, cuma yang di sebelah sini ya nggak ngikut gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke layanan. Ntar di delete dulu. Oke. Layanan. Ini pakai teksnya Popins. Ini ya semi bold. Ini 20. Sekarang kita bikin kotaknya. Kotaknya itu saya mau pakai yang 125, lebar 125, tingginya 125. Ini diatur aja sesuai hati kalian. Ini di drag copy. Drag copy-nya. Ini diubah dulu. 15.
Kopi. Oke, ini sekarang ikonnya sama, ikonnya tadi di icon 8, ini langsung aja di drag. Kalau serasa masih kegedean, dikecilin aja 60. Di drag copy aja, di drag copy. Ini kita replace aja gambarnya tadi kiloan. Ini kita replace. Ini kita replace. Oke, ini untuk ininya ya, bagaimana cara membuat desain seperti di samping. Sekarang kita akan mendemokan desain yang sudah dibuat menggunakan prototype. Di play ini di Oke, ini untuk tampilan awal ya, atau splash screen. Saya menggunakan warna ungu dan putih karena enak dipandang aja dan elegan. Dan ini logonya mesin cuci dan baju, namanya dry and done. Dry itu kering dan selesai. Ini untuk laundrynya. Ini untuk halaman awal ya. Ini untuk ilustrasi ini dia sedang melihat entah buka Play Store, App Store, menemukan laundry ini, dan dia merasa senang ya, karena yang dicari pun ada gitu, laundry. Ini untuk nama yang seperti tadi. Mari kita mulai rutinitas harian Anda tanpa rasa capek dan lelah. Ini ada buat akun baru udah masuk. Buat akun baru terdiri dari nomor telepon, email,
kata sandi, ulangi kata sandi, dan ini untuk daftarnya. Untuk login ada email, nomor telepon, kata sandi, dan masuk. Ini buat akun baru lagi. Sebelum login ya, saya ingin mereview lupa kata sandi terlebih dahulu. Ini untuk reset kata sandi ya, atau lupa kata sandi. Ini di sini masukin aja emailnya, kirim. Nah, dia akan jadi seperti ini. Saja ke halaman utama, kita langsung masuk aja untuk menu ke home. Oke, ini contoh tadi yang bagaimana cara membuat desain di samping ya. Ini untuk halaman home-nya tadi dari nama pengguna, alamat pengguna, saldo pengguna. Di sini ada menu notifikasi ya. Saat Anda mendapatkan notifikasi, notifikasi tersebut akan muncul di sini. Ini untuk notifikasi. Ini untuk promonya. Promonya ada 3 ya. Ini dilihat dari titik garis 3 ini. Titik buletan 3. Promo bulan ini diskon 25% setiap melakukan pelayanan jasa setiap hari Jumat. Promo 7.7 diskon 50% tanggal 7 sampai 14 Juli 2022. Ini yang terakhir, invite teman. Dapatkan promo dengan mengajak teman kamu bergabung. Ya, ini untuk layanannya. Ada satuan, kiloan, ekspres, dan isi saldo. Saya nanti hanya membahas ini yang satuan. Belum membahas, saya ingin bahas ini yang bawah terlebih dahulu. Ini untuk menu home. Ini untuk historinya. Pesan dia akan balik lagi ke sini. Ini untuk informasi pengguna ya. Ada nama pengguna, nomor ponsel, alamat email, dan ini untuk ganti password ya. Nah, ganti password, diklik aja. Nah, ini untuk ganti password. Kita balik lagi. Nah, di sini saya akan mereview satuan. Satuan ini terdiri dari cuci, cuci dan setrika, Ini ya. Sini saya akan menggunakan cuci dan setrika. Langsung aja dipilih. Dia akan berubah sesuai berapa yang ingin dipilih. Misal 2 menjadi 10.000, 3 15.000. Celana tambah lagi, tambah lagi. Kemeja tambah lagi. Jadi total 42.000. Langsung aja konfirmasi pesanan. Di sini detail pesanannya ya. Ya, kaos 3 piece 15.000, celana 2 piece 10.000, kemeja 1 piece 7.000, jeans 1 piece 10.000, total 42.000. Dan ini untuk alamat detail, ada nama pengguna dan alamatnya. Langsung kita ke metode pembayaran. Nah, ini untuk metode pembayarannya. Metode pembayarannya itu menggunakan DoPay. DoPay ini diambil dari nama sebelum do-nya itu, do-nya itu DoPay. Langsung aja diklik. Nah, ini saldonya tadi di awal ada 100.000 dan ini total biayanya 42.000. 100 kurang 42.000 menjadi 58.000 dan selesai. Nah, ini untuk ininya ya. Demonya. Di sini bentar, sorry, kita geser dulu. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara prototyping dari dari yang sudah dipesan tadi. Atur ini 80, 70 aja.
kita balik lagi coba. Nah, di sini kan tadi kan udah pesen tuh tiga baju, 2 celana, satu jeans dan 1 kemeja. Nah, di sini kan masih kosong nih. Gimana tadi yang pesanan tadi itu bisa ada di history ini? Kita ke ininya, ke layar Figma-nya. Kita ini klik prototype ya. Prototype. Kita ke ini ngambil dari sini dulu, klik 2 aja, kita geser ke sini. Ini kita ke sini. Ini instan aja untuk animasinya. On tab. Ini kita balik ke sini. Oke, ini history tadi ya. 3 kaos, 2 celana, 1 kemeja, dan 1 jeans. Ini mockup tadi yang ada di PowerPoint. Ini masih loading. Ini bagaimana cara membuat mockup seperti ini. Tarik aja sebentar. Kita ambil dari sini. Di sana. Ini layarnya kita copy aja. Ini. Kita zoom. Ini ya plugin Clay Mockup 3D. Kalau misal belum punya pluginnya, carinya yang seperti tadi ya, di Figma Community. Ini lagi running. Ini untuk modelnya ada iPhone 11, Pixel 4, iPad, MacBook Pro, browser, Quiller, dan blank. Ini tadi untuk iPhone 11 ya. Ini untuk Pixel kita ubah ke tengah dulu. Ini MacBook Pro, kayaknya MacBook nggak cocok ya, soalnya bikin frame-nya tuh di frame Android gitu. Kalau mau bikin di MacBook, pilih yang device-nya MacBook. Ini untuk browser kayak juga kurang cocok deh, ya kan? Ini untuk Quiller. Nanti saya akan menggunakan yang ini. Ini blank ini kalau nggak salah nggak, nah itu nggak ada ini. Ini Quiller. Ini device-nya bisa diganti warnanya. Coba kita buat yang warna ungu. Oke, nah kurang lebih seperti itu sama. Ini untuk frame yang tadi yang dijadiin buat mockup 3D. Nah, ini untuk thumbnail cover ya. Coba kita ke Figma lagi.
ini thumbnail tadi masuknya kayak cover gitu ya. Ini coba kita hapus restore default thumbnail, coba apakah dia akan berubah. Nah, dia berubah menjadi tidak ada cover yang tadi ya. Ini kita set as thumbnail. Apakah dia berubah? Ya, dia berubah. Itu untuk thumbnail atau cover depan. Untuk layer desainnya. Ini untuk pack-nya ini kalau mau ditambah tinggal tambah aja, terus diubah namanya. Misal test 2. Ini coba kita buat frame. Ini untuk ini ya. Ini untuk tadi ini untuk rectangle. Ini untuk garis. Kalau misal garis miring gini, itu nggak usah khawatir ya. Di sini ada ininya apa? Seperti kayak ukuran. Ini diubah aja jadi 0 dan dia akan lurus. Coba. Ini untuk lihat ya. Ini plus image. Plus image itu berarti ini misal kita ambil logo Figma. Oke, ini dia klik aja ke sini dan dia akan langsung masuk ke lingkaran yang tadi. Nah, ini struk ini buat garis itu ya. Garis ini misal ini 3. Nanti garisnya menjadi ungu karena tadi pilih warna ungu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.